Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Kita semua antusias ya dengar firman Tuhan, dengar pesan Tuhan. Oke. Judul pesan Tuhannya adalah bangun dari ketertiduran rohani. Wow, ukuran lagi nih. Gitu. Bangun dari ketertiduran rohani. Artinya pesan ini buat setiap kita, buat setiap orang percaya. Karena gini, kita bersyukur kalau kita terus diingetin. Kita bersyukur kalau kita ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ya. Karena itulah bukti bahwa kita lagi diarahkan. Oke, Efesus 5 ayat 14. Saya mau ajak kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 14 ini supaya setiap kita sama-sama memperkatakannya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam suratnya kepada jemaat Efesus ini Rasul Paulus sedang memberikan suatu seruan keras kepada orang-orang percaya untuk ayo bangun, ayo bangkit, ayo bangun dari tidur, ayo bangkit dari kematian. Seruan ini tujuannya adalah gini, karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau umatnya lakukan. Atau ada peringatan ketika ada bahaya datang mengancam, ayo bangun. Beberapa hari terakhir kan ada beberapa kebakaran yang terjadi kan. Nah kalau ada tetangga ngalami kebakaran itu tentunya kalau itu terjadi pada malam hari tentunya kan kita membangunkan. Ayo bangun, ini ada kebakaran di sebelah gitu. Artinya bersyukurlah kalau ada yang membangunkan kita. Dan pagi ini lewat pesannya kita bersyukur kalau Tuhan bangunkan kita. Amin. Haleluya. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, surat-surat peringatan yang ditulis Rasul Paulus untuk membangunkan orang-orang percaya ternyata bukan hanya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ternyata kalau kita perhatikan di setiap surat-surat yang dia layangkan, entahkah kepada jemaat di Roma, entahkah kepada jemaat di Korintus, entahkah kepada jemaat di Filipi, entahkah di Kolose, di Tesalonika. Kalau kita perhatikan, saya bisa menunjukkan ayat-ayatnya ternyata di setiap masa, di setiap generasi, di setiap, atau mungkin kalau periode waktunya kurang lebih bersamaan, artinya gini, ada satu lawatan ketertiduran dari si pihak si jahat yang mencoba membuat orang percaya menjadi terlena. Itulah sebabnya surat-surat Rasul Paulus kan isinya bernandakan seruan untuk membangkitkan orang-orang percaya. Tangkap apa yang sedang Tuhan mau kita lakukan. Tangkap gerakan Tuhan. Artinya ini mesti diwaspadai karena apa? Ini terjadi di berbagai periode kehidupan orang percaya. Dan kalau Tuhan kasih pesannya kepada kita di hari ini, di minggu ini. Artinya Tuhan lagi kasih peringatan bahwa ada istilahnya serangan ketertiduran. Yang ditujukan kepada orang-orang percaya untuk menjadi terlena dan menjadi, ya namanya orang tidur pasti ya nggak menyadari apa yang terjadi di sekeliling. Nah dalam surat ini Rasul Paulus menyerukan dan memanggil mereka yang ada di dalam kondisi ketertiduran untuk bangkit, untuk bangun. Ya. Sedikit latar belakang dari ayat ini, ternyata ayat ini diadopsi dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sebetulnya ayat yang di dalam Yesaya 60 ayat 1 itu adalah sebetulnya nubuatan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada orang-orang pada waktu itu, di masa itu. Ya. Untuk bangkit karena gini, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Akan datangnya pribadi Mesias yang luar biasa. Ini nubuatan tentang datangnya Yesus Kristus. Suatu hari kelak dalam kehidupan mereka. Nah artinya gini, ketika Rasul Paulus mengadopsi di ayat yang Efesus 5 ayat 14 tadi, dia ambil dari ini artinya gini, ayo bangun. Ada terang Kristus memancar. Artinya gini, kedatangan Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan orang dari kebinasaan. Betul dia menyelamatkan orang dari kebinasaan. Membebaskan orang dari dosa. Betul ia membebaskan umat manusia dari dosa. Tetapi tujuan kedatangan Yesus adalah untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah semula. Yang manusia yang sudah dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Yang karena dosa menjadi rusak tapi semua dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah kembali. Karena gini, ada tugas.
Ada pekerjaan sorga, ya kayak pesan minggu lalu lagi jadinya. Ada tugas dari kerajaan sorga. Bangun, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Nah, perkataan bangun kamu yang tidur di Efesus 5, kembali Efesus 5 ayat 14. Awake you who sleep, itu jangan kita membayangkan gini, oh seperti lagi membangunkan, ayo bangun kamu kan harus sekolah. Kalau itu kita bangunkan kepada anak-anak yang masih sekolah. Ayo bangun, Pa, bangun Ma, bukankah harus pergi ke kantor, bukankah ada janji sama orang. Nah seringkali kalau kata bangunlah dari tidur, seringkali yang dibayangkan adalah hal ringan. Ya cuman perkara bangun untuk pergi sekolah atau pergi ke gereja atau pergi ke tempat kerja, ke tempat usaha dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bobot maknanya bukan cuma sekedar bangunin supaya bisa pergi ke sekolah atau ke kantor atau dan lain-lain. Tapi bobot pesannya, bobot maknanya adalah sebuah peringatan. Karena ada kegelapan yang lagi mengintai. Ada kuasa-kuasa si jahat yang melemahkan itu yang udah mendekat sehingga orang perlu dibangunkan. Yang apabila dibiarkan itu akan menyergap orang-orang percaya dan orang-orang percaya akan menjadi orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tertidur. Secara fisik kayak bangun, tetapi secara rohani ada di dalam ketertiduran. Nah ini kan yang bahaya. Orang-orang yang gak peka lagi. Orang-orang yang gak tahu ikut Tuhan tuh buat apa. Orang-orang yang gak tahu tujuan hidupnya. Akhirnya menjadi orang-orang percaya yang jatuh bangun, jatuh bangun. Ya kalau ada jatuh ada bangun nih masih lumayan. Ada yang jatuh. Jatuh sedikit, jatuh makin dalam. Yang kapan bangunnya? Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi pesan untuk bangun dari ketertiduran itu bobot maknanya tuh wow jangan main-main. Ada orang kan yang tidur jalan, siapa yang di sini pernah kalau tidur terus mimpi jalan? Itu kan bahaya sekali kan. Tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak dia sadari. Tiba-tiba pergi ke jalan kemudian kebentur. Itu kan bahaya sebetulnya. Ini baru pembukaan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalimat bangun kamu yang tidur ini juga punya makna bangun dari rasa aman yang palsu. Berapa banyak orang percaya yang hidup tapi terlena dengan mimpinya. Dengan mimpinya loh. Aku ingin jadi seperti ini. Lihatin tuh orang lain. Aku pengen tuh kayak dia. Aku ingin seperti ini, aku ingin seperti itu. Aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu. Aku berkehendak untuk mau ini, aku berkehendak untuk itu. Dan kemudian larut dengan mimpinya sendiri. Dan coba mewujudkan mimpinya dengan caranya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang terlena dengan rasa aman yang palsu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah gini, kita sadar dan kemudian kita bangun dari tidur kita karena ada mimpi yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Ini kalau kita ingat mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Mimpi tentang rencana Tuhan, mimpi tentang tujuan Tuhan. Wow, ini kan luar biasa dan ini yang Tuhan kehendaki. Orang percaya nangkep vision yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya supaya kita berjalan tepat seperti hari-hari yang Tuhan telah tulis di dalam kitabnya. Wow luar biasa ya. Jadi pesan ini mari kita tangkap baik-baik. Karena gini gak sedikit orang-orang percaya yang tidur di dalam mimpi. Dalam rasa aman yang palsu. Kalau kita masih ingat kisah tentang Saul. Saul ngejar-ngejar Daud. Dan ada satu kesempatan kan, peristiwa yang pertama kan waktu Daud bersembunyi di sebuah gua, Saul juga masuk ke dalam gua itu dan buang hajat kan. Itulah kesempatan kalau Daud bisa bunuh Saul. Kesempatan yang lain, di sebuah wilayah, di mana waktu itu Saul lagi ngejar-ngejar Daud dan pada waktu Saul istirahat di perkemahannya, Daud kan ada nggak jauh dari situ dan Daud melihat bahwa Saul lagi tidur disertai dan seluruh orang-orang prajurit-prajuritnya dan pengawal pribadinya. Dan di situ Daud diam-diam menyelinap ke perkemahan Saul. Kita udah hafal kisah itu karena pesan ini kan pernah Tuhan sampaikan kan sekian tahun yang lalu. Di mana Daud diam-diam masuk ke perkemahan Saul dan sebenarnya kalau dia mau bunuh Saul kan bisa. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia ambil tempat minum sama tombaknya Saul.
Kemudian dia keluar lagi ke perkemahan dan baru dari situ dia bangunkan Saul. Dan dia bilang, Tuanku kalau aku mau bunuh, aku udah bunuh. Tapi aku ambil ini, tombak dan tempat air Tuanku. Bukti bahwa aku gak pernah berniat jahat terhadap Saul. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara gak sedikit orang percaya ada di dalam keadaan rasa aman palsu. Dia dikelilingi dengan orang-orang kuatnya, pengawal-pengawalnya. Tapi ternyata ada kehilangan-kehilangan yang dia alami. Aman tapi gak aman ya. Nah itulah kondisi orang-orang yang ada di dalam ketertiduran. Nah ini yang jadi pesan Tuhan. Ya, perhatikan ini jadi pesan Tuhan. Tuhan melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya ini sedang berkata kepada kita gerejanya untuk bangun dari tidur. Jangan larut dalam mimpi-mimpi indah yang tadi saya jelaskan. Jangan larut dalam mimpi-mimpi indah berupa keinginan-keinginan pribadi manusia. Namun ingat ada kehendak Tuhan atau mimpi yang Tuhan berikan. Ya, sesuatu yang ia tuangkan melalui visi dan rencananya dalam berbagai cara kepada orang percaya. Nah, pesan ini bagikan sebuah wake up call. Alarm pembangun. Kepada setiap orang percaya agar orang percaya terbangun. Ini juga satu peringatan bahwa apabila terus larut dalam ketertiduran rohani, maka ada kematian yang ada di sekeliling yang siap untuk menyergap. Ada kegelapan yang sedang beredar-edar mencoba menguasai kota dan bangsa. Akan siap juga menyelimuti orang percaya. Sebetulnya pesan ini adalah gini, untuk membangunkan orang percaya itu kembali kepada naturnya. Yaitu menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Yesus di dalam khotbah di bukit kan gak pernah nyuruh kamu harus jadi terang. Tapi dia bilang kamulah terang itu. Dan terang itu gak boleh diselimuti oleh kegelapan. Harus berfungsi untuk menyinarkan terangnya. Tapi apabila si pemilik si terang ini redup, tertidur, maka fungsinya gak berjalan. Nah Tuhan mau kan hidup orang percaya tampil menyinari dan menghilangkan kegelapan. Karena hanya terang Kristuslah yang bisa menghilangkan kegelapan yang pekat itu. Gak ada terang lain yang bisa menyingkirkan kegelapan selain terang Kristus. Dan terang itu sesungguhnya ada pada kita. Kalau Yesus yang dibiarkan memerintah dalam hidup orang percaya. Nah di dalam ayat 7 Bapak Ibu Saudara dikatakan, Efesus 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Di dalam ayat 7 itu Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan New King James-nya Bapak Ibu Saudara juga mungkin ada Alkitabnya dua bahasa dikatakan, therefore do not be partaker of them. Dan jangan menjadi berpateran, jangan berkawan dengan mereka, dengan si gelap. Do not be partaker of them. Do not be partaker dari si darkness. Pesan Tuhan minggu lalu, Tuhan udah ingatkan kita bahwa kita harus jadi partaker of God's kingdom. Partaker of Christ. Partaker of God's movement. Di sini jelas. Jangan kita salah berpartneran. Jangan berpartneran dengan si kegelapan. Mungkin kita sebagai orang percaya sudah menyadari bahwa kita sudah gak mau ambil bagian lagi dalam pekerjaan kegelapan. Kita udah paham. Aku udah gak mau nyembah berhala lagi. Aku gak mau terlibat lagi dalam okultisme. Aku gak mau terlibat lagi dengan hal-hal yang berasal dari kerajaan kegelapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagus dengan itu. Ya memang harus begitu. Karena untuk membuktikan, memastikan posisi kita ada di dalam pihak kerajaan terang. Kita udah gak mau ikut ambil bagian lagi dalam pekerjaan kuasa kegelapan. Tapi berapa banyak tanpa disadari, gak sedikit orang percaya suka melakukan suatu tindakan-tindakan yang diam-diam tidak mau dikerjakan oleh orang lain. Aku melakukan ini diam-diam supaya istriku gak tahu. Supaya anakku gak tahu. Aku melakukan ini supaya jangan sampai teman-teman pelayananku tahu. Aku melakukan ini diam-diam ya, supaya Pak Gembala gak tahu. Saudara tahu nggak perbuatan-perbuatan itu yang perbuatan-perbuatan yang tidak terang benderang. Itu masuk ke dalam kategori perbuatan gelap. Karena kita anak terang, katakan kita anak terang. Kita anak terang bahwa perbuatan kita harus terang benderang. Karena memang kita harus berfungsi untuk menyinari. Ketika ada satu tindakan yang kita lakukan secara diam-diam mengendap-endap. Yang kadang-kadang kalau lagi konseling suka bingung, Pak. Saya bingung Pak sebagai istri suami saya nggak jelas misterius. Kapan ada di rumah dan kapan nggak ada di rumahnya nggak tahu kapan. Saya bilang hati-hati. Kalau kita melakukan perbuatan artinya perbuatan kita tidak terang benderang di situ. Pak mau melakukan apa? Oh, enggak. Kayak misterius gitu.
Ya, artinya gini, ini bisa siapa aja, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa pelayan Tuhan, bisa apa aja. Nah, sesuatu yang kita lakukan tanpa ingin dikatai orang lain, karena kalau ketahuan orang lain ketahuan bahwa sedang melakukan sesuatu yang nggak berkenan misalnya. Itu artinya orang itu sudah berada di dalam wilayah kegelapan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Efesus pasal 5, kalau kita perhatikan dalam satu perikop, kalau pegang Alkitabnya 2 bahasa, di situ kan ada dibagi dalam 3 judul perikop kan. Walk in love, walk in light, walk in wisdom. Ada wilayah dikatakan walk in light, berjalan dalam terang Kristus. Mudah dibaca, jelas maksudnya apa dan perbuatannya seperti yang dia sampaikan, seperti yang dia sering ceritakan. Kadang-kadang gini kan, ada orang yang mahir untuk berbicara tapi nggak mahir untuk melakukan. Tapi biarlah itu semua terang benderang apa yang kita katakan, ini bicara soal integritas, adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, jadi harus gimana? Jadi lalu apa yang harus kita lakukan agar spirit of slumber, jadi roh ketertiduran itu disebutnya spirit of slumber. Lalu apa yang harus kita lakukan agar spirit of slumber tidak mencoba mengambil keuntungan atas diri orang percaya. Ya, yang Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bagian daripada kerajaan sorga. Waktu Tuhan nyatakan kepada kita bahwa kita adalah bagian kerajaan sorga, kan ada pihak yang gak suka, yaitu pihak kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan. Maka dibuat tidurlah orang-orang percaya untuk tidak melakukan fungsinya sebagai bagian daripada kerajaan sorga. Yang pertama adalah gini, kita harus menjadi pribadi yang menyadari ciri dan akibat dari tertidurnya rohani. Menjadi pribadi yang menyadari ciri dan akibat dari tertidurnya rohani. Atau dalam arti kata lain, subjudulnya adalah gini, cek kehidupan kita. Miliki kemampuan untuk mendiagnosa. Jangan kita berada di pihak pasien terus. Tapi ini istilah ya, tapi kita harus ada di dalam pihak dokter. Artinya kita yang jadi dokternya, bukan kita yang jadi pasiennya. Kalau kita yang ada di pihak, bukan jadi pihak ya. Kalau kita menjadi dokternya, maka kita punya kemampuan untuk mendiagnosa. Kan dokter kan kalau kedatangan pasien kan dia mendiagnosa. Keluhannya apa? Cirinya apa? Simptomnya apa? Gejalanya apa? Sehingga dokter bisa menyimpulkan, oh kayaknya kamu masuk angin. Nanti dokter masih ada kata masuk angin. Kayaknya kamu mengalami ini, kayaknya kamu mengalami itu. Nah, biarlah sikap itu ada pada kita. Jadi kita sebagai orang percaya nih menyadari, waduh kalau simptomnya, kalau gejalanya begini, wah jangan sampai ini terjadi sama aku. Karena ini bukti bahwa seseorang sedang di dalam pengaruh spirit of slumber. Oleh sebab itu ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 10. Kita harus menjadi pribadi yang bisa mengecek keadaan rohani kita. Yang tahu kita lagi gak enak badan kan pertama-tama siapa? Gak pernah gak enak badannya. Kita pertama-tama yang tahu gak enak badan adalah kita sendiri. Baru kemudian terlihat sama orang lain. Kok pucat sih? Gitu. Tapi yang pertama-tama merasakan apa? Si orang yang bersangkutan itu. Nah kita seharusnya menjadi orang yang pertama menyadari bahwa aduh betul kayaknya ada spirit of slumber ini dalam kehidupanku. Dan ada harus tindakan bahwa aku harus bangun gitu. Tapi ada orang yang membiarkan dirinya terus tertidur, kenapa? Karena enggak menyadari. Nah ini harus kita miliki, Efesus 5 ayat 10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Cek. Nah oleh sebab itu kalau kita mau ngecek tentunya kita harus tahu tuh gejalanya apa. Kalau orang yang ngalami ketertiduran rohani itu gejalanya apa? Ya, karena gini, kalau ketertiduran dibiarkan, lama-lama akan berlanjut kepada ada istilah spiritual slumber, ya ketertiduran rohani yang bisa berlanjut kepada spiritual coma. Akhirnya tidur yang keterusan, tapi nggak mati fisiknya, tapi rohaninya, artinya ada mengalami koma. Tidak sedikit orang percaya aktif, bergerak. Tapi ternyata tidur secara rohani. Ya memang maksud daripada ketertiduran rohani bukannya tidur secara fisik beneran tidur. Artinya secara tampilan kita bergerak aktif kok. Tapi secara spiritual sebetulnya sedang tertidur. Ya. Ketika seseorang terus menutup telinga atau menutup mata terhadap tuntunan Roh Kudus. Dan mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup yang gak selaras.
Akhirnya Tuhan mengizinkan ada spirit of slumber masuk untuk membuat orang percaya tidur secara permanen. Nah ini ada ayatnya nanti di bagian dalam saya kasih. Ya. Tapi apabila kita memilih untuk bertobat dan bangkit, wah ini ada yang mesti diperkuat lagi nih. Ada iman yang mesti dibangun lagi. Oke, bukti terjadinya roh ketertiduran, spiritual slumber. Salah satu penyebabnya adalah mengkonsumsi sesuatu yang membuat orang jadi tertidur. Pernah ngalami bukan makan banyak, orang bisa makan banyak juga. Makan banyak hal. Kemudian habis makan ngantuknya minta ampun. Entah banyak pecinnya atau ada bahan-bahan tertentu yang kita makan over jumlahnya. Sehingga kemudian setelah makan jadi ngantuk. Ada istilah food coma. Begitu makan aduh ngantuknya minta ampun. Sehingga gak sedikit kan yang orang yang ngalami itu habis makan kemudian ngorok gitu ya. Kenapa? Ada bahan-bahan yang membuat ngantuk. Bukan bahan-bahan membuat ngantuk aja, memang ada efek akibat mengkonsumsi melewati jumlah tertentu. Jadi ngantuk. Demikian pula orang yang mengalami spiritual slumber, itu akibat ia mengkonsumsi hal-hal yang membuat ia menjadi tidur. Dunia kan menawarkan hal-hal yang membuat orang terlena kan. Nah ketika orang tanpa disadari mengkonsumsi itu terus, masukan-masukan dari dunia yang sangat enak. Dunia kan mengenakan buat daging kan. Roh memang penurut tapi daging lemah dan dunia menyodorkan daging, apa yang enak buat daging. Sehingga kebanyakan mengkonsumsi hal-hal yang dari dunia yang mengenakan daging itu. Lama-lama kemudian yang terjadi adalah spiritual slumber. Orang rohaninya mulai menjadi terlena dan ngantuk dan mulai tertidur. Fisik sih melakukan aktivitas, tetapi rohaninya menjadi tertidur karena apa? Salah konsumsi. Ada anak-anak yang harus dikontrol asupan makanannya karena kalau nggak dikontrol ada makanan-makanan yang membuat saya anak menjadi aktif. Ya orang-orang yang bergerak di dalam terapi anak-anak ngerti, jadi ada bagian-bagian yang nutrisi-nutrisi yang harus diatur sedemikian rupa supaya si anak nggak menjadi hiperaktif. Ada suami-suami harus dikontrol makanannya kalau enggak akan menjadi aktif. Kenapa jadi ketawa? Saya lagi serius. Ada suami harus dikontrol makanan menjadi aktif. Aktif misalnya, aduh sakit gitu ya. Karena ada makanan-makanan yang berefek kepada bagian-bagian kelemahan daripada tubuh. Spirit of slumber dapat menyebabkan apa? Yang pertama ketulian, deafness. Telinga mendengarkan firman Tuhan, tapi enggak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikannya. Seperti dengar, tapi enggak dengar. Dengar, menerima, amin. Tapi kemudian enggak ada perubahan untuk melakukan sesuatu dari apa yang dia dengar. Ya. Masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak baik. Masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak benar. Masih belum bisa membedakan yang jahat dari yang enggak jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutaan, blindness. Orang percaya mampu melihat pengajaran Tuhan, kemudian paham, tapi kemudian berat untuk melakukannya. Mengerti tapi tidak mengerti. Seperti ada selubung. Enggak paham. Setelah dipaparkan, dijelaskan, ini loh Alkitabnya, ini dasar firmannya ini. Oh oke, ngerti. Bingung, nggak ngerti gitu ya. Ada kebutaan. Kemudian akibat yang ketiga adalah ketumpulan, dullness. Seorang percaya sepertinya paham kebenaran firman Tuhan, namun nggak peka ketika ada kegelapan, ketika ada dosa mengancam. Ada yang tumpul. Tapi mengkonsumsi firman, tapi tumpul. Kenapa? Ada yang tidur rohaninya. Ketika Tuhan lagi tuntun untuk kita melakukan sesuatu, terus kita nggak nangkep tuntunan itu. Kenapa? Ada yang tumpul di situ. Kepekaan hilang. Nggak tajam. Sebetulnya Tuhan itu saking sayangnya sama kita. Tuhan itu sebetulnya selalu ngajar kita. Katakan amin. Tuhan itu sebetulnya selalu bicara sama kita.
Tuhan itu sebetulnya selalu mengarahkan kepada kita. Karena kita anaknya, anak kesayangannya. Tetapi ada yang gak ditangkap dari pihak orang percaya, kenapa? Ada ketumpulan. Tapi mulai Tuhan mau kita bangun dan pertajam kembali itu. Nah, ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Terjadinya spiritual slumber itu bukan masuk ke wilayah rohani aja. Tapi itu ternyata berdampak kepada 4 sisi kehidupan orang percaya. Ya ini agak teori karena gini, karena kita kan lagi mau mendiagnosa. Jadi ternyata gini, ini bisa masuk ke dalam spiritual life. Ini bisa masuk ke dalam 4 sektor. Yang pertama kehidupan rohani, kehidupan spiritual. Spiritual life. Ini juga bisa masuk ke dalam kehidupan fisik, physical life. Ada dampaknya, loh Pak ini ke fisik kok, iya. Bisa berdampak kepada fisik. Kemudian bisa masuk ke dalam kehidupan emosional, emotional life. Kemudian bisa berdampak adalah kehidupan mental life. Nah contoh-contohnya dari gini Bapak Ibu Saudara. Oke, yang pertama spiritual life. Ketika seseorang hadir secara aktif dan teratur dalam ibadah. Tapi kemudian di dalam hatinya, lihat orang lain kok kayak seru gitu, kok aku sih gak ngerasain apa-apa gitu ya. Nah apabila kita mengalami hal itu, nah ini yang aku harus bangkit kalau gitu. Karena kita ini makhluk rohani, katakan kita makhluk rohani loh. Seharusnya kita ngalami jamahan atau Tuhan lawat kita ngalami jamahan Tuhan. Tapi kemudian ada orang yang hadir tapi gak rasa apa-apa. Bahkan orang yang entar nangis, entar ketawa, entar tepuk tangan, gila kali gitu ya. Kenapa? Dia soalnya gak rasa apa-apa. Waktu saat penyembahan datang nggak tergugah, ya nggak tergugah. Padahal Tuhan lagi jamah. Jadi seperti kayak naro kayu bakar basah ke dalam api. Nggak ada yang kebakar. Karena basah, nggak tersulut apa-apa. Ikut memuji Tuhan tapi rasa hati nggak ada sukacita gitu. Jadi kehilangan antusiasme juga di dalam tuntunan Tuhan. Nah kalau gejala ini ada Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita waspadai. Wow ini berarti spiritual life-ku lagi mandek, ini lagi tertidur ini. Ketika orang lagi melakukan, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang baru dan perjalanan panjang. Dan kemudian nggak terlalu tahu arah karena baru pertama kali ke sana, yang dibutuhkan apa sih? Kita akan sangat excited ketika melihat ada petunjuk jalan. Tuh, lihat tuh. Di depan ada petunjuk jalan, coba lihat nih, ke kiri, ke kanan, atau kemana nih. Nah kita antusias sekali untuk melihat arahan. Karena gini, supaya jangan salah jalan, apalagi di jalan tol Bapak Ibu Saudara. Jalan tol kadang-kadang ngasih petunjuk bercabangnya itu persis di depan cabangnya itu, sehingga gini kalau bacanya telat atau kalau bacanya tulisannya terlalu kecil, maka kita nggak ada kesempatan untuk memilih ke kiri dan kanan. Karena kan jalur kendaraan kan kecepatan tinggi kan. Tapi ngasih tandanya kadang-kadang telat. Nah tetapi saya nggak bicara itu. Yang dibutuhkan waktu kita melakukan sebuah perjalanan, kita butuh arahan. Kita butuh tuntunan, lihat pelang petunjuknya apa nih. 10 kilometer lagi, jelas ada tuntunan. Kanan, oke kita kanan. Begitu pula di dalam perjalanan pengiringan kita sama Tuhan. Tuhan bilang kan ini bukan perjalanan pendek, tapi sebuah perjalanan panjang. Ini sebuah journey, sebuah perjalanan panjang. Rasul Paulus gak pernah bilang bahwa perlombaan yang kita ikuti adalah perlombaan lari jarak pendek, sprint 100 meter, enggak. Seperti lari maraton, perjalanan jauh. Di mana jalannya pun berliku-liku, berkelok-kelok, nanjak turun, berbatu dan berlubang. Nah ketika kita ada dalam satu titik di mana kita butuh tuntunan, yang kita sangat rindukan adalah tuntunan Tuhan. Bersyukur Tuhan kasih tuntunan lagi, kasih arahan lagi. Seharusnya kita begitu antusias kepada arahan tuntunan Tuhan. Tapi kita bisa mengecek kehidupan spiritual life kita ketika ada tuntunan dan kita biasa-biasa. Itulah satu bukti bahwa kita udah gak tertarik lagi, rohaninya udah tertidur di situ. Udah gak terlalu antusias lagi.
akan perkara-perkara ilahi. Ini harus diwaspadai. Roma 11 ayat 7 sampai 8. Ini yang tadi saya janji mau kasih ayatnya. Ini juga Rasul Paulus kutip juga dari Yesaya. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Jadi dari ayat ini ada yang dapat, ada yang enggak. Ada yang memperoleh, tapi ada yang tidak memperoleh. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Ayat 8. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Allah membuat mereka tidur nyenyak. Di dalam, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam New King James ya, di situ dikatakan God has given them a spirit of stupor. Tuhan telah mengizinkan roh yang membuat orang tertidur itu masuk ke dalam kehidupan orang tersebut. Spirit of stupor. Stupor itu pingsan. Jadi ada yang memperolehnya dan ada yang gak memperolehnya. Ada yang gak terlalu antusias. Oke, lanjut ya. Yang pertama spiritual life itu berpengaruh. Kedua dapat berpengaruh kepada physical life, kehidupan fisik. Jadi jangan dipikir bahwa spiritual slumber ini gak masuk ke wilayah kehidupan fisik. Itu masuk ke dalam kehidupan fisik sebagai dampak. Ya. Apabila seorang begitu berat untuk datang kepada Tuhan karena masih mengantuk, jangan langsung kita salahkan aktivitas kita semalam. Aduh baru dikit nih tidurnya, jadi enggak ke gereja dulu deh misalnya gitu ya. Tapi kalau orang yang rohnya bangun, seperti saya pernah ceritakan ya di malam doa pengurapan Roh Kudus ya, sampai rasanya tidur pun sayang gitu. Karena ada yang membakar. Kecuali kalau seseorang dalam pengobatan, di mana dokter mengatakan harus mengkonsumsi obat yang mengandung obat tidur karena mesti istirahatnya beda ya. Tetapi ketika spiritualnya bangun sebetulnya, apapun yang kita hadapi, kelelahan apapun itu yang namanya spiritual. Yang tadi kan gini, fisik beraktivitas, roh lemah, roh tertidur. Tetapi kalau rohnya bernyala, badan lemah, itu badan disuruh, ikut si roh ngebangunin jiwa, bangunlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, kata Daud. Contohnya murid-murid Yesus. Di saat sebetulnya gini, mereka kan tahu kan, kejadian bahwa Yesus akan mati untuk menuntaskan amanat daripada kerajaan surga kan, Yesus bukan ngomong sekali dua kali kan. Dan di hari itu, di malam itu ketika penggenapan itu terjadi, ini benar-benar sebenarnya Yesus ada dalam sebuah pergumulan yang berat. Dan murid-murid kan seharusnya yang ada selalu berada dekat mereka, dekat Yesus maksudnya. Sebetulnya seharusnya tahu apa yang sedang terjadi pada gurunya ini. Itulah sebabnya Yesus bilang kan, ayo berdoa dan berjaga-jagalah. Karena betul-betul Yesus butuh support di tengah pergumulan yang gak mudah itu di malam itu di Taman Getsemani. Tetapi kemudian apa? Secara fisik muridnya udah gak kuat. Aduh, ngantuk nih. Padahal gini, kalau ada dalam keadaan yang seperti itu rasanya mau tidur pun udah gak terlewat di dalam pikiran. Waduh, ini masalah serius nih. Tetapi yang terjadi mereka memilih untuk menjadi terlelap. Ya, sehingga Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Maka Yesus bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada daging yang ikut, ada fisik yang ikut di situ. Yang ketiga adalah tentang emotional life. Kalau saya bilang emotional life bukan artinya emosional itu saat marah. Marah itu bagian daripada, salah satu bagian dari emotional life. Karena gembira, sedih itu bagian daripada emotional life. Marah, takut itu bagian daripada emotional life. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, emotional life kita harus hidup. Karena kita pernah belajar kan, ya, ada ekspresi kerajaan surga. Ada sukacita, damai, sejahtera. Ada antusiasme. Ada kegigihan, ada ketekunan, wow.
Nah, emosional ini berbicara ekspresi yang timbul akibat dari apa yang dirasakan dari dalam hati. Manusia itu makhluk yang diperlengkapi dengan emosi, binatang enggak. Tetapi ada binatang-binatang tertentu yang memiliki emosi. Misalnya apa? Anjing, ya. Dibandingin sama sapi kan, sapi enggak ada ekspresi kan. Gitu aja gitu. Tapi kalau anjing kan punya ekspresi kan. Ya kalau Bapak Ibu punya contoh binatang lain yang punya ekspresi silahkan, tapi saya lagi mau pakai contoh anjing. Anjing kan waktu nyambut kita datang nih, lagi dia nungguin kita pulang, waktu kita pulang kan dia apa? Dia kan punya ekspresi kan. Dia nyambut buntutnya, kepot-kepot, kemudian mukanya kan kayak ceria gitu. Yang punya anjing ngerti banget deh. Saya udah gak punya anjing. Si anjing kan mukanya ekspresi kan, bisa ketawa. Saya selalu bilang bahwa ini anjing lagi ketawa. Kenapa? Ada satu ekspresi kegembiraan gitu ya. Bukti bahwa kan kadang-kadang kalau lagi dia nakal kan, waktu lagi dimarahin kan, ada ekspresi lain kan, ketakutan gitu. Tahu dia salah gitu. Nah itu artinya bahwa dia punya emotional life. Meskipun gak selengkap manusia. Nah manusia itu punya ekspresi emosi. Waktu ada di hadirat Tuhan, ada ekspresi. Waktu ada sukacita dari Tuhan melawat, ada ekspresi. Saudara pernah lihatin ya kalau dalam ibadah kan ada yang saya bilang di muka kenceng banget gitu. Yang kalau saya mungkin merhatikan, kalau saya kan kalau selesai ibadah kan saya bersama hamba Tuhan kan ada di depan kan. Saya merhatikan ekspresi mereka setelah ibadah. Banyak kan. Terus berkati. Ada kan kenceng. Kayak nonton film jelek bayar kemahalan gitu Bapak Ibu. Nah mari kita harus bangkitkan, harus memiliki emotional life yang hidup. Karena gini, kita tuh hidup di dalam Kristus. Bahkan kata proskuneo, penyembahan kepada Tuhan, itu contohnya adalah, arti kata proskuneo adalah anjing yang menyambut tuannya dengan antusias dan menjilat-jilat tangan tuannya. Dan kemudian ekspresi tadi kan yang seru, ngelilingin tuannya jalan. Dan kita ibadah itu habis worship, habis melakukan proskuneo. Tapi kadang-kadang ada orang yang emosinya dingin. Nah, kalau kita merasa ada emosi yang dingin, ekspresi yang dingin, nah itulah salah satu tanda bahwa sedang mengalami spiritual slumber. Enggak ceria gitu ya. Terus yang keempat ya, ini saya selesaikannya sampai di poin yang keempat karena ada 4 sisi kehidupan yang kita harus perhatikan juga. Anda pernah mendengar firman ada orang-orang yang dapat teguran keras kan, ini soal mental life. Dan Yesus gak sungkan-sungkan berkata, hai engkau yang bodoh dan lamban, tidakkah engkau percaya apa yang telah dikatakan para nabi kepadamu? Ini dikatakan Yesus kepada 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus yang tidak mengenali dia. Tuhan katakan lamban hatimu. Kok enggak nangkep? Nah kelambanan ini ternyata bagian daripada mental life. Lamban. Coba cek diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang bersegera dalam bertindak atau yang lamban yang suka menunda-nunda. Dan lambat bertindak dan menunda-nunda kan bukan cuma soal perkara rohani aja. Di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas. Ya dalam hal ini tentunya di dalam hal ketika kita menangkap apa yang firman Tuhan suruh kita lakukan. Apa kita termasuk orang yang menunda-nunda. Dan saya kadang-kadang saya suka melihat ada orang yang janji terus sama saya janji Pak saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan dia udah katakan sejak belasan tahun yang lalu. Artinya apa? Ada penundaan. Terus janji, saya bilang jangan janji sama saya. Tangkap, saya selalu kasih gambar, tangkap rencana Tuhan atas hidupmu. Jangan minta maaf sama saya bilang. Tadi ada orang-orang yang terlalu lambat untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Mau melayani kayak berat, padahal sehingga pelayanan itu kayak dianggap satu beban dalam hidup. Enggak, pelayanan itu kebanggaan. Katakan amin. Itu pelayanan itu kehormatan. Sehingga kita antusias, melayani. Pas jangan saya melayani, Pak, Oke, kalau saya terusin poin 2. Oke, poin 2-nya adalah gini.
menjadi lonceng atau alarm pembangun bagi sekeliling kita, udah itu aja. Harus aktifkan diri kita gini. Orang yang tidur kan perlu dibangunin. Nah, saya di awal bilang jangan kita selalu jadi pasien, terus ada orang yang harus membangunkan kita terus. Ayolah, bangunlah, bangkitlah, ikut Tuhan sungguh-sungguhlah. Enggak, jangan kita yang digituin terus sama orang. Dan saya paling gak mau digituin sama orang. Saya harus menjadi orang yang menjadi lonceng pembangun bagi orang-orang. Nah, pertanyaan di Komsel minggu lalu, siapa yang menjadi tokoh penggerak di dalam rumah tangga, di dalam keluarga? Kita harus menjadi lonceng pembangun. Orang-orang yang menyadarkan, yang mengembalikan segala sesuatu kepada standarnya Tuhan. Ketika ada orang-orang yang mulai nurunin standar, melakukan kebenaran sih, tapi dengan standar yang paling minim, tapi bagian kita adalah naikkan kepada standar yang Tuhan maksud. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan menjadi lonceng pembangun. Ketika ada kegelapan terjadi, kita lah yang menjadi orang pertama yang membukakan kegelapan. Karena ada ayatnya dalam Efesus 5. Kita harus menelanjangi kegelapan. Jangan kita menjadi orang-orang yang ikut ambil kegelapan, baik sadar mau gak sadar, kemudian ada orang yang ingetin, yang negur kita. Nah jangan deh, saya paling gak mau jadi orang yang ditegur gara-gara melakukan sebuah pelanggaran. Tapi kita lah yang menjadi pengingat bagi orang-orang. Oke, gak berlama-lama Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan lagi ingatkan setiap kita bahwa ada ancaman spirit of slumber yang mencoba menyergap orang-orang percaya. Yang membuat orang percaya terlena. Tapi kita diingatkan kembali, Tuhan punya rencana loh. Kita adalah bagian daripada kerajaan surga. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.